sini ada sebuah alat yang sudah tidak asing lagi untuk urusan dapur dan makanan. Ya, sebuah alat yang digunakan untuk mematangkan nasi dan menghangatkan. Mumpung lagi bongkar-bongkar, saya kepikiran untuk membuat konten yang isinya tentang alat ini. Hal pertama yang ingin saya bicarakan atau kita bahas adalah tentang komponen-komponen dari alat ini. Secara garis besar, komponen utama dari alat ini terdiri dari sebuah elemen pemanas utama, dan ini elemen utama pemanasnya yang berfungsi untuk mematangkan nasinya, dan beberapa elemen pemanas tambahan yang digunakan untuk menghangatkan nasi yang sudah matang. Ini adalah elemen tambahannya, satu di samping tabungnya sini, satu lagi di atas tutupnya sini nempel. Kadang juga ada yang ini dikasih dua. Terus komponen yang selanjutnya yaitu sebuah switch atau saklar pengatur yang berfungsi untuk memindah-mindah arus dari satu kabel ke kabel yang lain. Ini bentuk switch. Terus komponen selanjutnya yaitu switch magnetik. Switch magnetik di sini berfungsi untuk memutus dan menyambung sebagai penggerak tuas yang berhubungan dengan switch ini. Tuasnya seperti ini. Terus cara kerja dari alat ini sebenarnya cukup sederhana, tidak ada yang rumit-rumit gitu. Jadi ini cuma sekedar elemen pemanas yang arusnya disambung dan dipotong oleh sebuah switch. Pada saat kita ingin mematangkan nasi, maka ketika saklar kita pencet, saklar yang di sininya, saklar yang nempel di sininya kita pencet, maka tuas yang nyambung dengan tombolnya itu dia akan menggerakkan switch magnetik ini untuk bergerak ke atas. Nah, di sini seperti ini, ada semacam magnetnya yang ketika ini nanti disambungkan di sini, ketika ini dipencet tuasnya, maka ini bergerak ke atas, seperti ini, nempel di sini. Ya, ketika kita gerakkan tuasnya ke atas, maka switch yang hitam ini akan tertekan ininya, sehingga bagian kabel yang ini akan bersambungan dengan bagian kabel yang ini. Nanti arus listrik akan mengalir ke elemen utama, sementara elemen tambahan yang berfungsi untuk menghangatkan tidak mendapat arus listrik. Jadi elemen utamanya ini akan teraliri listrik dan menjadi panas yang berfungsi untuk menghangatkan, memanaskan atau mematangkan nasinya. Terus setelah elemen ini mencapai puncak panasnya, otomatis yang berupa magnet ini yang biasanya nempel di sini dan nempel di tabungnya ini, nempel seperti ini. Nah, dia kan isinya magnet. Setelah terkena pengaruh panas yang panas tertentu, berapa derajat gitu, maka sifat-sifat magnet dari switch ini, sifat magnetnya akan mengecil. Jadi yang semula ini dia nempel di atas, maka dia ketika kena panas, maka magnetnya berkurang sifat kemagnetannya dan bergerak ke bawah, karena dia kedorong sama ini, nanti kan di bawahnya sini. Nah, karena dia kedorong sama bekasnya ini, maka dia ketika
sifat magnetnya menurun, maka dia akan terdorong ke bawah seperti ini, terdorong ke bawah, dan akhirnya menggerakkan si switchnya ini, yang ketika semula ketika ini terdorong, ini nyambung dengan ini, maka setelah peristiwa tadi maka ini terlepas, dan akhirnya kabel tengah ini bersambungan dengan kabel merah, yang tadinya kabel tengah berhubungan dengan kabel biru. Nah, setelah itu maka arus listrik akan berpindah dari komponen elemen utama ini ke komponen elemen tambahan yang di samping seperti ini, yang berfungsi untuk menghangatkan nasi sementara proses penanaan nasi yang menggunakan komponen utamanya ini sudah berhenti. Jadi seperti itu cara kerja dari sebuah alat penanak nasi dan penghangat nasi. Untuk selanjutnya, kerusakan yang sering terjadi pada alat ini yaitu biasanya untuk ini biasanya jarang sekali untuk rusak. Untuk ininya, untuk elemen utamanya, yang sering terjadi itu adalah tidak panas, tidak hangat. Jadi nasinya tidak bisa panas, tidak bisa hangat. Dan itu biasanya disebabkan oleh elemen tambahannya yang putus atau rusak, atau mungkin kabel yang menyambungkan antara arus listrik dengan elemen tambahannya mengalami putus atau renggang. Terus sebenarnya sangat mudah untuk mendeteksi kerusakannya di mana, yaitu kita cukup untuk mengukur elemen tambahannya itu dengan menggunakan sebuah avometer yang terlebih dahulu kita setting pada ohmmeter. Jadi untuk mengukur tahanannya, kita coba di sini. Pertama-tama posisikan saklar pemilihnya pada ohmmeter ini ke tahanan. Jadi avometer ini pada tahanan, pada ohmmeternya. Yang kedua, kita tinggal tempelkan. Untuk selanjutnya kita cukup mengukur ini. Mengukur elemen ini apakah dia putus atau tidak. Caranya seperti ini. Nah, ketika kita ukur, maka jika di avometernya itu menunjukkan angka, maka berarti ini masih bagus. Tapi kalau di avometernya itu menunjukkan nilai 1, maka berarti ini putus. Untuk elemen utamanya juga bisa dengan cara seperti itu. Jadi kita sama dengan mengukurnya seperti ini. Nah, menunjukkan angka tertentu berarti masih nyambung atau masih bagus. Elemen ini juga sama seperti itu, yang nempel di tutupnya. Nah, masih bagus semua. Oke, itu tadi pembahasan tentang mesin penanak nasi atau rice cooker, magicom ya. Kalau dulu rice cooker, habis itu ada magic jar. Nah, ini kombinasi keduanya, rice cooker dan magic jar, jadi magicom. Mengenai komponennya, cara kerjanya, kerusakan yang terjadi, sama cara ukur elemennya. Oke, yang belum subscribe, cepetan subscribe karena akan banyak video-video tutorial untuk lain waktu. Silahkan juga di share supaya manfaat untuk banyak orang, dan jangan lupa juga like-nya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.